Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana Ramdhani dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Industri dengan NPM 6321639. Di sini saya akan melaporkan laporan akhir saya di mata kuliah perancangan eksperimen. Yaitu yang pertama ada soal dilakukan suatu eksperimen mengenai hasil semacam zat kimia berdasarkan temperatur, konsentrasi, dan tekanan yang berbeda. Dalam eksperimen digunakan temperatur 500 Celcius dan 600 Celcius, konsentrasinya yaitu 40% dan 50%, serta dua jenis tekanan yaitu rendah dan tinggi. Untuk masing-masing kombinasi, perlakuan dilakukan replikasi sebanyak 3 kali, dan hasilnya disajikan pada tabel 1 sebagai berikut. Di sini ada tabelnya, yaitu ada temperatur, konsentrasi, temperaturnya 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan konsentrasinya ada 40% dan 50%. Berdasarkan data di atas, lakukan analisis variansi eksperimen faktorial 22. B. Berdasarkan data di atas, gunakan metode Yates untuk menentukan kontras dan susun tabel ANOVA untuk penerimaan atau penolakan hipotesis 0. Di sini saya menggunakan nilai X adalah dikit terakhir NPM saya, yaitu dikit terakhir NPM saya 9. Kemudian kita masuk ke soal inputnya, yaitu di sini ada temperatur masuk ke C1, konsentrasi di C2, tekanan di C3, dan respon di C4. Lalu data tersebut dimasukkan ke dalam software Minitab yang kemudian kita olah menuju ke graph ke state, kemudian kita ke ANOVA, kemudian kita pilih ke balanced ANOVA. Setelah itu masukkan di responses, yaitu di respon modelnya yaitu temperatur, temperatur, dan konsentrasi. Kemudian kita pilih OK. Kemudian di sini ada output dari hasil input tadi yang kemudian nanti dijelaskan di interpretasi. Di interpretasi sendiri yaitu yang pertama, satu temperatur suhunya yaitu 2 level 50,60, 2 konsentrasi 2 level 40,50. Yang selanjutnya ada temperatur, F hitungnya yaitu 64,90, F tabelnya yaitu df1 sama dengan 1, df2 sama dengan 21, X sama dengan 0,05, dan berbanding 4,32. P value-nya yaitu 0,000. Kesimpulannya yaitu sangat signifikan F hitung lebih dari F tabel. Konsentrasinya F hitung sama dengan 7,51, F tabelnya df1 sama dengan 1, df2 sama dengan 21, X sama dengan 0,05, berbanding 4,32. P value-nya yaitu 0,012, kesimpulannya signifikan F hitung lebih dari F tabel. Ringkasan modelnya yaitu standar deviasi residual S sama dengan 1,228893, koefisien determinasi RSQ sama dengan 77,52%, koefisien determinasi yang disesuaikan R dikurangi SQ ADJ sama dengan 75,38%. Kesimpulannya yaitu yang pertama, suhu dan konsentrasi secara signifikan mempengaruhi respon. Dua model menjelaskan 77,52% variabilitas data dengan penyesuaian 75,38%. Yang selanjutnya kita masuk ke yang B, metode Yates. Datanya sama seperti yang pertama. Kemudian kita masuk ke input yang diolah menggunakan software Minitab. Kemudian kita pilih state, pilih ANOVA, kemudian balance di ANOVA. Setelah itu kita masuk ke respon set, yaitu ada respon. Di modelnya ada temperatur, konsentrasi, tekanan, temperatur, konsentrasi, temperatur, tekanan, konsentrasi, tekanan, temperatur, dan konsentrasi. Kemudian kita pilih OK. Di sini ada output dari hasil input tadi. Selanjutnya ada interpretasinya, yaitu satu informasi faktor, temperatur suhu 2 level 50,60, konsentrasinya 2 level 40,50, tekanan 2 level, rendah dan tinggi. Analisis variansi ANOVA untuk respon sendiri yaitu F hitungnya 144,29, F tabelnya df1 sama dengan 1, df2 sama dengan 17, X sama dengan 0,05, sama dengan 4,45. P value-nya yaitu 0,000. Kesimpulannya yaitu sangat signifikan F hitung lebih dari F tabel. Konsentrasinya F hitung 16,70, F tabelnya df1 sama dengan 1, df2 sama dengan 2, 17, X 0,05, 4,45. P value-nya yaitu 0,001. Kesimpulannya sangat signifikan F hitung lebih dari F tabel. Tekanan yaitu F hitungnya 11,51, F tabelnya df1 sama dengan 1, df2 sama dengan 17, X sama dengan 0,05, berbanding 4,45. P value-nya yaitu 0,003. Kesimpulan, signifikan F hitung lebih dari F tabel. Selanjutnya ada interpretasi temperatur konsentrasi, F hitungnya 8,98.
Interaksi temperatur tekanan, F hitungnya 2,43. Kesimpulannya tidak signifikan, F hitung kurang dari F tabel. Interaksi konsentrasi tekanan, F hitungnya 6,76. P value-nya yaitu 0,019. Kesimpulannya signifikan, F hitung lebih dari F tabel. Ringkasan model standar deviasi residual yaitu 0,824160, koefisien determinasi 91,81%, koefisien determinasi yang disesuaikan yaitu 88,93%. Kesimpulannya, suhu, konsentrasi, dan tekanan secara signifikan mempengaruhi respon. Ada interaksi signifikan antara suhu dan konsentrasi, serta konsentrasi dan tekanan. Model menjelaskan 91,81% variabilitas data dengan penyesuaian 88,93%. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu ada metode Yates kontras. Yang di sini ada soal di suatu pabrik terdapat 3 golongan pekerja, yaitu pekerja sangat berpengalaman, pekerja cukup berpengalaman, dan pekerja baru atau belum berpengalaman. Dari ketiga golongan pekerja ini dibentuk masing-masing 2 kelompok. Kelompok yang dibentuk ini kemudian akan diuji cobakan suatu metode kerja untuk mengukur lamanya waktu pengerjaan suatu tugas tertentu. Dinyatakan dalam menit, waktu untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu dicatat dalam menit, dan hasilnya disajikan pada tabel berikut. Di sini ada golongan G dan kelompok K dan waktu untuk menyelesaikan tugas. Kemudian dari data dan uraian di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, rumuskan model eksperimen soal di atas, rumuskan hipotesis nol dan alternatif pada eksperimen di atas. Di sini nilai X-nya menggunakan nilai dikit NPM terakhir saya, yaitu 9. Kemudian kita masuk ke pengolahan data menggunakan software Minitab. Data tersebut kemudian kita masukkan. Di C1 ada kategori, C2 kelompok, dan C3 respon. Next, selanjutnya kita masuk ke stat, kemudian pilih ANOVA, kemudian cari di General Linear Model. Kemudian kita klik, kemudian kita pilih di Fill General Linear Model. Yang langkah selanjutnya kemudian di sini ada General Linear Model, kemudian masukkan di Response. Kita respon, klik Respon. Kemudian kita pilih Select, kemudian kita faktor, kategori, dan kelompok. Kemudian kalau sudah, kita pilih OK. Selanjutnya, kita sama pilih lagi di State, kemudian pilih ANOVA, kemudian kita pilih Instruction Post. Di sini ada datanya, kemudian kita masukkan, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini ada output dari pengolahan data tadi yang di input. Dan kita masuk interpretasi dari hasil input tadi, yaitu analisis variance ANOVA, kategori faktor utamanya yaitu DF2, P-value-nya 1,58, P-value-nya 0,229. Interpretasi faktor kategori tidak signifikan pada tingkat signifikasi 0,05, P-value-nya yaitu 0,229. Ini berarti tidak ada perbedaan signifikan antara tingkat kategori. Error-nya yaitu DF21, ada JSS 320,37, ada JMS-nya yaitu 15,256. Lack of fit-nya yaitu DF3, ada JSS 23,12, ada JMS 77,08, P-value-nya yaitu 0,47, P-value-nya yaitu 0,709. Interpretasi lack of fit tidak signifikan, P-value-nya yaitu 0,709, menunjukkan model cukup baik dalam menjelaskan variabilitas data. Kemudian pure error-nya yaitu DF18, ada JSS-nya 297,25, ada JMS-nya yaitu 16,574. Kemudian kita masuk ke ringkasan model, yaitu S3S-nya yaitu 390,589, RSQ-nya yaitu 13,09%, RSQ-nya yaitu 4,81%, RSQ-nya yaitu 0,00%. Model ini hanya menjelaskan 13,09%. Variabilitas dalam respon nilai R, SQ ADJ yang rendah 4,87% menunjukkan bahwa model ini kurang baik dalam menjelaskan variabilitas data yang ada. Nilai R, SQ yang sangat rendah 0,00% menunjukkan model ini sangat buruk dalam memprediksi data baru. Koefisien konstansa yaitu 11,875, SECOF yaitu 0,797, P-value-nya yaitu 14,89 dan P-value-nya yaitu 0,000. Kategori yaitu belum. Langsung saja kita ke sini. Di interpretasinya, koefisien untuk kategori belum dan cukup tidak signifikan pada tingkat signifikasi 0,05. P-value-nya yaitu 0,446 dan 0,330. Masing-masing ini menunjukkan bahwa kategori ini tidak memiliki efek yang signifikan. Lalu kita masuk ke bab 3 di metode DO dengan RSM Box Benken.
Di sini ada soal datanya, yaitu pembuatan variasi kombinasi parameter menggunakan respons surface metodologi Box-Bacon yang digunakan untuk meneliti dan memilih kondisi proses dari kombinasi tingkat faktor penghasil respon yang optimal. Maksud dari metode ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap respon, memodelkan hubungan antara variabel bebas dengan respon, serta mendapatkan kondisi proses yang menghasilkan respon terbaik. Metode ini adalah kumpulan matematik dan statistik teknik yang termasuk dalam metodologi permukaan respon (RSM). Antara lain adalah Taguchi-Deschen, Central Competition dan Box-Bacon. Komposisi parameter untuk proses pencetakan dengan 3D printer menggunakan 3 parameter yaitu printing, temperatur, layer height, dan print speed dengan 3 level pada masing-masing parameter tersebut. Parameter dan level dapat dilihat pada tabel 1. Di sini adalah tabel satunya yang bisa dilihat. Kemudian kita masuk ke input data. Data yang tadi kemudian kita masukkan ke dalam software Minitab. Kita selanjutnya langkahnya kita pilih state, pilih do, kemudian di respon surface, kemudian di X response. Kalau sudah, kita masuk di sini angkanya di sini diganti dengan 3. Kalau sudah, kita pilih ini. Lalu kita yang 15 kita klik, kemudian kita pilih OK. Di sini ada output dari hasil input yang tadi. Kemudian diinterpretasi tabel ANOVA, yaitu model Sumeri, model keseluruhan memiliki 13 derajat kebebasan DF dan jumlah kuadrat ADJSS sebesar 33,8545. Mean square-nya yang disesuaikan ADJMS adalah 2,6042 dengan nilai F sebesar 0,44 dan nilai P sebesar 0,844. Ini menunjukkan bahwa model keseluruhan tidak signifikan secara statistik karena nilai P jauh lebih tinggi dari tingkat alfa umum yaitu 0,05. Lalu di linear team, istilah linear team secara kolektif memiliki 9 DF, deviasi ADJSS sebesar 13,8580 dan ADJMS sebesar 1,5398, nilai F adalah 0,26 dengan nilai P sebesar 0,978. Menunjukkan bahwa istilah linear tidak signifikan. Temperatur, istilah memiliki 1 DF, ADJSS sebesar 0,3504, ADJMS sebesar 0,3504, nilai F-nya sebesar 0,06 dan nilai P sebesar 0,848. Temperatur tidak secara signifikan mempengaruhi respon. Lalu kita masuk ke layer height atau tinggi lapisan. Istilah ini memiliki 1 deviasi, ADJSS sebesar 38306, ADJMS sebesar 38306 dan nilai F sebesar 0,65 dan nilai P sebesar 0,569. Tinggi lapisan tidak secara signifikan mempengaruhi respon. Print speed atau kecepatan cetak memiliki 1 DF, ADJSS sebesar 6,2508 dan ADJMS-nya yaitu 62508, nilai F-nya sebesar 1,06 dan nilai P sebesar 0,491. Kemudian di level 1, 2, dan 3 ini masing-masing memiliki 2 DF dan nilai P jauh di atas 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada efek signifikan pada respon. Lalu ke square team, square kuadrat, istilah kuadrat secara kolektif memiliki 2 DF, ADJSS sebesar 7,8268, ADJMS sebesar 39734, nilai F adalah 0,66 dengan nilai P sebesar 0,656 menunjukkan bahwa istilah kuadrat tidak signifikan. Temperatur, istilah ini memiliki 1 deviasi, ADJSS sebesar 6,9584, ADJMS-nya sebesar 6,9584, nilai F sebesar 1,18 dan nilai P sebesar 0,474. Layer height, tinggi lapisan, istilah ini memiliki 1 DF sebesar 0,437, nilai F-nya sebesar 0,07 dan nilai P sebesar 0,837. Kemudian di temperatur layer height memiliki 1 DF, ADJSS-nya yaitu sebesar 38255, ADJMS-nya yaitu 38255, nilai F sebesar 0,65 dan nilai P sebesar 0,569. Temperatur P-nya yaitu memiliki 1 DF, ADJSS-nya yaitu 9,9854, nilai F sebesar 1,69 dan nilai P sebesar 0,478. Kemudian kesimpulannya di sini, model keseluruhan dan semua istilah individu, linear kuadrat, dan interaksi tidak signifikan secara statistik pada tingkat 0,05. Nilai P untuk semua istilah jauh lebih tinggi dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada predikator, temperatur, tinggi lapisan, kecepatan cetak, dan interaksinya yang memiliki efek signifikan pada variabel respon. Ini menunjukkan bahwa variabel yang termasuk dalam model tidak memiliki dampak kuat pada respon, dan penyelidikan lebih lanjut atau variabel yang berbeda mungkin diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan. Presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.